Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu ASN? Untuk PNS dan P3K, berikut kita akan sampaikan perubahan aturan untuk cuti 2026. Ini sesuai dengan edaran bersama 3 menteri. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Bapak Ibu, kita ketahui khusus untuk ASN PNS itu sudah ditetapkan aturan cuti untuk rekan-rekan PNS itu adalah pada Peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti PNS. Kemudian untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ini juga ada peraturan BKN-nya yaitu nomor 7 tahun 2022. Nah, untuk P3K khususnya, karena memang P3K ini mayoritas baru ya Bapak Ibu, kita ketahui rekan-rekan ini mendapatkan cuti yang hampir sama dengan PNS, yaitu cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama. Nah, untuk berkaitan dengan masalah cuti ini, kita akan bahas berkaitan dengan cuti khususnya di tahun 2026, yang mana nanti kita akan lihat adanya edaran dari ketetapan ya tiga menteri nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 5 tahun 2025 dari Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Menpan RB yang menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026. Nah, di sini nanti kita akan lihat adanya perubahan antara cuti tahun sebelumnya dengan tahun 2026. Dan bagaimana ketentuan untuk P3K baru nanti kita akan lihat. Serta ada aturan yang mengatur tentang cuti yang dilakukan untuk satuan pendidikan yang rata-rata sekarang seluruh honorer baik guru maupun tendik sudah menjadi ASN ya. Jadi di sini sudah diatur bagaimana cuti untuk rekan-rekan yang ada di satuan pendidikan. Baik, kita akan baca dulu Bapak Ibu rekan-rekan semua berkaitan dengan edaran bersama 3 menteri. Nah, ini kita dapatkan dari edaran Gubernur Kepulauan Riau yang ditujukan kepada seluruh ya, mulai dari sekretaris daerah sampai dengan OPD-OPD terkait yang berkaitan dengan surat edaran nomor sekian ini tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2026. Bapak Ibu, kita lihat di sini surat edaran ini berdasarkan keputusan Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Pan RB ya, yang mana nomornya sudah ditetapkan masing-masing berkaitan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2026. Nah, di sini disampaikan beberapa poin sebagai berikut. Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama khususnya tahun 2026 nanti adalah sebagaimana terlampir. Nanti kita lihat ya di bagian bawah. Kemudian penetapan tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha juga ditetapkan nanti sesuai dengan keputusan Menteri Agama. Jadi tidak ditetapkan secara langsung di tanggalnya karena nanti biasanya akan ada sidang hisab dan ruqyah terlebih dahulu. Nah, untuk poin ketiga ini Bapak Ibu ya, ini yang kita sebut sebagai satu perubahan, di mana pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1. Jadi angka 1 yang menerangkan cuti bersama yang kita lihat nanti di bawah, itu nanti akan mengurangi hak cuti tahunan pegawai ya. Kita ketahui rekan-rekan pegawai ini mendapatkan cuti tahunan 12 hari ya. Namun nanti jika sudah dipotong dengan cuti bersama, maka cuti tahunannya akan berkurang. Yang mana cuti tahunan itu tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku. Hal ini dikecualikan apabila ada cuti bersama lain yang ditetapkan oleh Presiden. Berarti ini bisa ditambahkan. Nah, poin keempat, untuk menghindari adanya pegawai yang melanggar ketentuan tentang pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, maka di setiap pimpinan unit kerja atau kepala OPD ini haruslah meningkatkan pengawasan sebelum dan sudah pelaksanaan Libur Nasional dan Cuti Tahun Baru 2026. Jadi jangan sampai ASN ataupun PNS serta P3K ini yang merasa cuti tahunannya terpotong kemudian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Poin kelima, bagi unit kerja yang bertugas memberikan pelayanan langsung
kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, maka pimpinan unit kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai selama libur nasional dan cuti tahunan. Jadi ini harus ditetapkan. Ini biasanya pelayanan ya, samsat dan sebagainya, rumah sakit dan sebagainya. Nah, di bagian bawah kita lihat di sini ada cuti-cutinya ya. Cuti libur nasional tahun 2026. 1 Januari di hari Kamis ini tahun baru ya. Sudah jelas ini cuti ininya ya, cuti tanggal merahnya ya. Kemudian 16 Januari ini Isra Mi'raj. 17 Februari adalah hari tahun baru Imlek. Kemudian 19 Maretnya adalah hari suci Nyepi. 21 atau sampai 22 Maret adalah Idul Fitri. 3 April wafat Yesus Kristus, kemudian 5 April kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah. Hari buruh 1 Mei, 14 Mei kenaikan Yesus Kristus. 27 Mei adalah Idul Adha. Kemudian 31 Mei hari Waisak, 1 Juni hari lahir Pancasila, 1 Muharram tahun baru Islam. Ini semua libur ya. Proklamasi 17 Agustus, kemudian Maulid Nabi di tanggal 25 Agustus, kelahiran Yesus Kristus 25 Desember atau Natal. Nah, di bawah ini adalah tanggal-tanggal cuti bersamanya. Tentu saja di 16 Februari ini adalah untuk cuti bersama Imleknya ya. 1 ya, sudah 1 ini. Kemudian 18 Maret untuk libur bersama Hari Raya Nyepinya. Kemudian 20, 23, 24 ini hari libur bersama untuk Idul Fitri. Sudah berapa? 1, 2, ditambah ini udah 5 ya. Udah 5. Kemudian 15 Mei adalah kenaikan Yesus Kristus. Sudah 6. Kemudian 28 Mei Idul Adha untuk cuti bersamanya. Kemudian 24 Desember adalah cuti bersama Natal ya. Nah, kalau untuk 2025 cuti bersamanya itu di 26 Desember ya. 2026 nanti itu adalah 24 Desember. Nah, total cuti bersama ini sudah mencakup 8 hari ya Bapak Ibu. Sehingga untuk hari cuti tahunan rekan-rekan ASN ini hanya tersisa 4 hari ya. Nah, sebagaimana ketentuan yang dilakukan pada edaran bersama. Nah, bagaimana untuk pengaturan cuti di rekan-rekan ASN di sekolah? Ini kita dapati dari edaran yang pernah di-share juga oleh Provinsi Kepulauan Riau di tahun lalu, dan ini setelah kita konfirmasi ini sama, tahun ini masih berlaku hal yang sama, di mana ketentuan cuti di satuan pendidikan adalah sebagai berikut ya. Nah, ini menjelaskan ya, yang pertama ini menjelaskan bahwa cuti P3K, ini untuk P3K ya, diatur pada poin nomor 7 tahun 2022. Nah, ini berkenaan dengan regulasinya. Nah, di poin kedua, bahwa peraturan BKN dan surat edaran Gubernur Kepulauan Riau menjelaskan bahwa P3K yang menduduki jabatan guru pada sekolah yang mendapatkan libur menurut ketentuan perundang-undangan, maka disamakan dengan P3K yang telah menggunakan cuti tahunan. Nah, untuk rekan-rekan ASN yang ada di sekolah, maka rekan-rekan kan ada libur semester. Bagi guru ataupun sekarang tendik yang sudah menjadi ASN, itu ketika mereka libur mengikuti jadwal semester, maka mereka sudah dianggap libur tahunan. Jadi rekan-rekan guru dan tendik ini harus mengajukan surat cuti tahunan ya. Artinya P3K guru tersebut tidak lagi bisa mendapatkan cuti tahunan di luar liburan sekolah. Kalau seandainya jumlahnya sudah 12 hari ya. Tapi kalau seandainya nanti tidak mengambil cuti ataupun tidak libur pada libur semester, maka bisa mendapatkan cuti. Sebagaimana keterangan berikutnya, bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakseragaman dalam pengaturan libur di sekolah, di mana ada sekolah yang mewajibkan seluruh pegawainya libur, ada yang tetap masuk, dan ada sekolah yang pegawainya mengikuti libur pada masa liburan sekolah. Maka diminta kepada Dinas Pendidikan khususnya untuk menetapkan ya, apakah sekolah ini diliburkan semua atau tidak. Jadi supaya jangan sampai terjadi ketidakseragaman. Nah, bagaimana jika terjadi ketidakseragaman? Ada sekolah yang tidak meliburkan saat liburan semester. Nah, di sini ya, terhadap sekolah yang memberlakukan ketentuan masuk kerja di masa libur sekolah, maka pemberian cuti tahunannya bagi P3K masih bisa berlaku di luar liburan sekolah ya. Dengan syarat bahwa pemberian cuti tahunan yang akan dijalankan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai.
Nah, jadi jika sekolah itu tidak meliburkan pada libur sekolah, maka rekan-rekan P3K ini bisa cuti. Nah, kalau untuk PNS ini Bapak Ibu tidak pengaruh ya. PNS ini dia meskipun dapat libur cuti semester, masih tetap libur mendapatkan cuti tahunan. Tetap terdapat perbedaan antara P3K dan PNS. Nah, selanjutnya apabila ada P3K pada satuan pendidikan yang bermaksud untuk mengajukan cuti tahunan, maka harus melampirkan ketentuan pengaturan masuk kerja dan jam kerja pada masa liburan yang berlaku di satuan pendidikan masing-masing. Jadi untuk mengajukan itu harus melihat apakah sekolah ini sudah menetapkan dia akan ada libur pada semester atau tidak, baru nanti bisa diajukan cuti ya, supaya dapat dipastikan guru ataupun ASN ini tidak mengambil cuti melebihi dari ketentuan yang berlaku. Nah, ini Bapak Ibu ya untuk ketentuan cuti 2026 yang pada prinsipnya ini kita anggap sebagai aturan baru, di mana ini akan memotong cuti tahunannya, akan memotong cuti cuti bersamanya, akan memotong cuti tahunan Bapak Ibu semua. Demikian, semoga informasi ini membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.